Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Makitsuna dengan NIM 120190020 dari kelas pengantar teknik industri kelas RA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu dari anatomi sistem. Yang pertama yaitu sistem. Seperti yang kita ketahui, sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang berinteraksi dalam suatu lingkungan yang membentuk suatu kesatuan, yaitu unit untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di dalam satu unit bukan hanya dari jumlah komponen, tetapi interaksi dari berbagai komponen yang sedemikian rupa sehingga membentuk keseluruhan maupun yang berlanjutan. Dan anatomi sistem ini ialah yang dapat dilihat dari sisi anatominya, maka sistem yang dapat diidentifikasi atas beberapa aspek. Dari anatomi sistem sendiri ada beberapa aspek, yaitu aspek struktural, fungsional, aspek boundary, aspek lingkungan, dan aspek tujuan. Baiklah, pada kali ini saya akan mengambil contoh dari sistem pengantrian penggunaan jasa rapid test di sebuah klinik ataupun rumah sakit. Dari aspek struktural sendiri, pada dasarnya terdiri dari komponen yang kasat mata, yang dapat dikelompokkan menjadi komponen, perangkat, dan material. Apabila ditinjau dari kegiatan pengantrian penggunaan jasa rapid test di sebuah klinik maupun rumah sakit, terdiri dari yang pertama ada pasien, kedua ada administrasi atau nomor antrian, ketiga ada perawat, keempat ada dokter, yang kelima ada alat dari rapid test itu sendiri, yang terakhir ada dari hasil dari rapid test itu sendiri. Yang kedua adalah aspek fungsional. Aspek fungsional sendiri yaitu aspek yang menggambarkan fungsionalitas dari komponen-komponen yang dapat dilihat dari suatu alat tersebut. Yang pertama ada proses. Antrian adalah suatu situasi di mana seseorang harus menunggu giliran. Antrian sendiri dipicu oleh seorang kelompok yang membutuhkan layanan pada saat yang bersamaan. Di dalam contoh dalam pengantrian jasa rapid test ini sendiri, terdapat proses yang memperlihatkan konfigurasi dari komponen yang memiliki interaksi satu sama lain, yang dimulai dari pasien yang datang ke klinik terdekat untuk mendapatkan jasa rapid test, ke pusat administrasi untuk mendapatkan nomor antrian atau nomor peserta, melakukan antri, lalu menjumpai seorang perawat, dokter, lalu melakukan rapid test dan mendapatkan hasilnya. Yang kedua ada maksud dari aspek fungsional. Seperti yang kita ketahui, rapid test adalah sebuah alat yang mendeteksi bagaimana virus dan atau bakteri yang terdapat di antibodi kita sendiri. Yang ketiga ada perilaku dan hubungan. Nah, seorang pasien adalah seorang yang menerima perawatan medis, sehingga pasien sering menderita, sakit, dan cedera membutuhkan bantuan dari seorang dokter maupun perawat di sebuah klinik maupun rumah sakit. Nah, rapid test ini sendiri ialah sebuah alat yang mendeteksi virus maupun bakteri dalam antibodi kita sendiri. Maka dari itu, pasien apabila telah memiliki sebuah gejala, langsunglah datang ke klinik dan melakukan rapid test dan akan dibantu oleh seorang dokter dan perawat. Yang ketiga ada aspek boundary atau batas. Nah, setiap sistem pasti memiliki batas sehingga dapat dibedakan antara sistem yang mana yang objek kajiannya, mana yang objek yang bukan kajiannya. Pada dasarnya suatu sistem merupakan subsistem dari sistem yang lain. Jadi segala sesuatu yang ada dalam batasnya sehingga yang ada dapat dikendalikan, ada juga yang tidak dapat dikendalikan. Sebagai contoh, dalam sistem pada proses terjadinya di pengantrian jasa rapid test di sebuah klinik, yaitu dari balik lagi nih dari definisi dari rapid test itu sendiri. Rapid test merupakan alat pengecekan virus, terus klinik merupakan di mana kita melakukan kegiatan medis, terus pasien adalah si pengguna jasanya. Nah, yang dapat dikendalikan itu dari rumah sakit itu apa? Yang pertama menyembuhkan pasiennya. Yang kedua mungkin mengalokasi tempat-tempat medisnya, terus juga memanajemen uangnya, manajemen dari rumah sakit itu sendiri, bagaimana administrasinya dan lain sebagainya tentang internalnya gitu. Itu yang dapat dikendalikan. Sedangkan batasan yang tidak dapat dikendalikan adalah seperti contoh saat ini, kondisi di mana COVID yang sudah meningkatnya. Nah, rumah sakit maupun alat rapid test itu tidak menjamin atau sudah tidak terkendali lagi karena itu sudah meluap gitu. Terus ada aspek lingkungannya. Nah, banyaknya aspek yang berpengaruh pada sistem kerja di dalam kegiatan antrian rapid test, begitupun dengan aspek lingkungannya nih.
Antrian ini dipastikan dipengaruhi dari beberapa lingkungan, seperti lingkungan internal maupun eksternal. Untuk internal sendiri, itu merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi dari dalam yang komponennya atau dari pengguna jasa rapid test di sebuah klinik rumah sakit yang memiliki dampak pada hasil kerja maupun sistem kerja di dalam klinik rumah sakit itu sendiri. Yang pertama mungkin kurangnya ketenaga kerja ahli nih bidang medisnya. Yang kedua mungkin kurangnya dalam penerapan fasilitas seperti kursi, pendinginan, mungkin kayak tempat-tempat melakukan rapid test sehingga mengakibatkan kepuasan pengguna jasa itu menurun. Yang kedua ada lingkungan eksternal atau aspek lingkungan eksternal ini merupakan faktor yang berpengaruh dari luar. Komponen ini dapat memberikan dampak hasil maupun sistem kerja bagi klinik maupun rumah sakit. Yang pertama mungkin rumah sakit itu dikasih validasi nih sama pemerintah seperti adanya Peduli Lindungi. Yang kedua mungkin adanya penumpukan pasien memiliki gejala virus atau bakteri seperti saat ini. Yang ketiga mungkin faktor biaya karena rumah sakit maupun klinik itu terpercaya karena biayanya murah juga gitu. Yang terakhir ada aspek dari tujuan. Nah, pada suatu sistem tentunya memiliki tujuan yang dapat dinyatakan secara tersurat maupun tersirat. Pada dasarnya tujuan sistem itulah yang menentukan aktivitas dan perilaku dari sistem tersebut. Secara umum rapid test ini digunakan untuk mengecekkan virus maupun antibodi dalam tubuh manusia yang dengan tingkatannya berbeda-beda. Rapid test ini hanya tersedia di rumah sakit maupun klinik yang steril. Dengan adanya rapid test ini diantaranya seperti rumah sakit dan klinik ini memiliki niat untuk sebagai lahannya bisnis di masa pandemi seperti ini. Di samping itu klinik dan rumah sakit juga bisa meningkatkan pelayanannya untuk meningkatkan juga rasa kepuasan dari penggunanya. Mungkin hanya sekian video penjelasan tentang anatomi sistem. Saya Farah Makitsuna dengan NIM 120190020.